Di sini Bobby dalam segmen review mobil aki. Kali ini kita akan membahas mobil aki ukuran sedang, panjang 96 cm, lebar 58 cm, dan tinggi 55 cm. Dengan desain seperti mobil UTV, Yukita 6688 Jeep RAV. Di pasaran, mobil aki ini dijual mulai dari 1,3 jutaan sampai 2,8 jutaan. Ada 4 pilihan warna, oranye, biru, putih, dan merah. Berikut ini spesifikasinya. Ban menggunakan bahan karet. Tidak ada laker pada bagian poros rodanya. Lampu LED ada di headlamp. Jok terbuat dari bahan plastik. Secara keseluruhan, bahan plastik yang digunakan cukup bagus dilihat dari ketebalan dan ketajaman warnanya. Mobil aki ini ditenagai satu buah aki 12 volt 7 ampere hour. Ada dua beban maksimum pada mobil aki ini. Yang pertama gue temuin di stiker yang tertempel di sisi dalam mobil dengan beban maksimum 25 kg. Yang kedua, gue temuin di buku petunjuknya yang tertulis beban maksimum 30 kg. Fitur kendali jarak jauh juga sudah disematkan pada mobil aki ini. Cara menghubungkannya adalah dalam kondisi mobil aki mati, masukkan baterai ke dalam remote dan LED pada remote akan berkedip. Lalu nyalakan mobil. Ketika lampu LED pada remote berhenti berkedip, maka remote sudah terhubung. Fitur anti kejut dan fitur ayun sudah disematkan pada mobil aki ini. Di bagian dashboard terdapat tombol power, tombol maju mundur, tombol ayun, indikator baterai aki dalam bar, tombol pengaturan musik, soket USB, dan soket aux. Soket charger terletak di bagian bawah jok. Dalam paket pembeliannya, dibekali charger 12 volt 1000 mAh. Dengan durasi pengecasan 8-10 jam sesuai dengan buku petunjuknya. Di setir terdapat dua tombol, yang satu untuk musik dan yang satu lagi untuk klakson. Kedua pintu pada mobil aki ini bisa dibuka seperti ini. Buat kalian yang cari mobil aki di bawah harga 2 jutaan tapi sudah ban karet, Yukita 6688 masih bisa banget untuk dipertimbangkan. Dengan desain UTV yang terkesan gagah, tapi dengan tampilan sisi belakang yang kurang maksimal karena tidak ada lampu LED pada stop lamp. Tidak adanya logo atau emblem merek pada mobil aki ini, kita bisa tahu kalau mobil aki ini tidak berlisensi. Dari dua aspek ini aja, kita bisa tahu kalau Yukita memang sengaja menghadirkan mobil aki ini seekonomis mungkin. Seperti yang udah gue bahas tadi, targetnya adalah menghadirkan mobil aki berban karet dengan harga semurah mungkin. Sekarang kita bahas dari segi kenyamanannya. Ban yang sudah full karet, jok yang belum dilapis dengan kulit sintetis, adanya fitur anti kejut, dan shock breaker di keempat roda, di mana di kedua roda belakang terasa empuknya pas dan kedalaman sedang. Sedangkan kedua roda depan terasa lebih empuk dibandingkan roda belakang dan lebih dalam dibandingkan dengan roda belakang. Jadi bisa disimpulkan kalau mobil aki ini memang didesain untuk tetap bisa nyaman walaupun digunakan di permukaan yang tidak rata. Pada saat gue coba belokin setir secara manual, terasa gearbox setirnya nyangkut, sehingga setir akan terasa lebih berat untuk dibelokkan secara manual. Dilihat dari ruang geraknya yang tidak terlalu luas dan posisi setir di tengah, kita bisa tahu kalau mobil aki ini memiliki kapasitas 1 anak. Jok tidak bisa diatur tingkat maju mundurnya sehingga tidak bisa menyesuaikan postur tubuh si kecil untuk menambah kenyamanan dalam berkendara. Yukita 6688 ini punya manuver yang baik. Mengingat ukurannya yang kecil seperti ini, wajar banget kalau manuvernya baik. Jok pada mobil aki ini sudah dilengkapi dengan seatbelt untuk menambah keamanan pengendara. Peruntukan mobil aki ini sendiri adalah mulai dari si kecil yang masih belum bisa nyetir sendiri, sampai mereka sudah bisa nyetir sendiri dan bisa dilepas tanpa bantuan remote control. Untuk peruntukan yang seperti ini, adanya fitur ayun pada mobil aki ini sudah tepat, karena melewati di umur si kecil yang masih suka ayun-ayunan. Tidak adanya tombol manual remote control menjadi kelemahan dari mobil aki ini. Meskipun mobil aki ini bisa dibilang di harga yang ekonomis, tapi sudah mempunyai fitur remote control menggunakan handphone. Caranya adalah, pertama kalian scan QR code yang ada di sisi samping kardus remote.
dan kalian akan diarahkan ke website yang di dalamnya ada pilihan Play Store Android atau App Store Apple. Di sini kebetulan gue pakai HP Android dan gue pilih Play Store. Download, install, dan buka aplikasi remote-nya. Tekan tombol plus yang ada di kanan atas layar, pilih mobil yang terdeteksi, lalu tekan connect. Di sini ada 4 mode pengendalian remote control. Yang pertama, mode handset, di mana pengendalian belok dengan memutar setir di sisi kiri layar, maju mundur dengan menekan tombol di sisi kanan layar, 3 tingkat kecepatan, dan tombol stop dengan menekan di bagian tengah layar. Waktu gua coba tombol di sisi kiri atas layar, yang seharusnya pengaturan musik, tapi entah kenapa tidak ada respon dari mobilnya. Yang kedua, mode gravity, di mana cara mengontrol pergerakan mobil menggunakan sensor giro yang ada di handphone kalian. Caranya adalah dengan tekan dan tahan tombol start, lalu miringkan HP sesuai dengan keinginan. Di sisi kanan layar untuk pengaturan tingkat kecepatan. Sama seperti di mode handset, tombol pengaturan musik di sisi kiri atas juga tidak berfungsi. Yang ketiga, mode voice, di mana gue nggak gitu paham caranya. Mungkin buat kalian yang sudah cobain dan bisa share pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Yang keempat, mode combination, di mana kita bisa atur mobil berjalan maju berapa detik, mundur berapa detik, dan belok berapa detik, lalu dijalankan sesuai dengan urutan yang sudah kita buat. Untuk mobil aki dengan ukuran sedang seperti ini masih bisa dimaklumin kalau tidak mempunyai case aki untuk mempermudah pengecasan aki di luar mobilnya. Seperti biasa, gue akan menyarankan kalian menggunakan roll kabel untuk mempermudah pengecasannya. Buat kalian yang pengen upgrade ke kapasitas aki yang lebih besar, ruang aki pada mobil aki ini bisa dibilang cukup ngepas untuk kapasitas aki yang digunakan saat ini. Mungkin kalian harus sedikit ngakalin untuk bisa menggunakan aki yang berkapasitas lebih besar. Respon remote pada mobil aki ini termasuk yang cepat, sehingga akan lebih aman dan nyaman ketika menyetir menggunakan remote. Gue mau bahas fitur yang tidak biasa ada di mobil aki dengan range harga segini. Pada dasarnya mobil aki seperti ini tidak diperbolehkan didorong atau dengan kata lain roda dipaksa berputar, karena dapat merusak gear plastik yang ada di dalam gearboxnya. Jadi, cara mudah memindahkan mobil aki ini adalah dengan mengangkat sisi belakang mobil lalu mendorong atau menariknya. Mobil aki ini mempunyai 4 buah gearbox yang berarti ada di roda belakang dan roda depan. Dan ketika pedal gas diinjak, gearboxnya akan langsung menggigit dan memutarkan roda depannya. Penggunaan gearbox yang seperti ini untuk jangka panjang akan lebih awet. Jadi, gue akan menyarankan kalian membeli mobil aki ini kalau yang kalian cari adalah mobil aki dengan tampilan yang gagah, dengan kapasitas satu anak yang cukup nyaman untuk dimainkan di permukaan yang tidak rata, dengan peruntukan mulai dari belum bisa nyetir sendiri sampai bisa nyetir sendiri dengan beban maksimum di 30 kg. Sekian video review kali ini. Kalau kalian punya pendapat, pertanyaan, atau ada informasi yang gue sampaikan salah mengenai mobil aki ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.